hatred. We're in the Great War now. Ketika kita membayangkan para pastor, seringkali yang muncul di benak adalah sosok yang suci, damai, dan jauh dari intrik duniawi. Namun, di balik mimbar, tersembunyi kisah gelap tentang perseteruan, perebutan kekuasaan, dan permainan adu domba yang melibatkan tokoh-tokoh gereja dari berbagai denominasi. Yang mengejutkan, konflik ini bukan hanya hasil dari perbedaan pandangan teologis, tetapi juga strategi sistematis yang dirancang oleh kekuatan eksternal maupun ambisi internal. Ini bukan hanya cerita tentang agama, ini adalah kisah tentang bagaimana iman, kekuasaan, dan politik saling berkelindan dalam drama yang mengubah wajah gereja. Sejarah mencatat, sejak awal kekristenan, perbedaan doktrin selalu menjadi sumber konflik. Namun, konflik ini seringkali diperburuk oleh intervensi pihak luar yang melihat gereja sebagai alat politik. Di masa Kekaisaran Romawi, para pemimpin gereja yang tidak setuju dengan doktrin kekaisaran seringkali dijebak, difitnah, atau bahkan dihabisi. Strategi ini berlanjut hingga abad pertengahan, ketika gereja menjadi salah satu institusi paling berpengaruh di dunia. Para pastor yang berkuasa seringkali saling berseteru untuk mendapatkan posisi strategis, sementara raja-raja dan bangsawan dengan licik memanfaatkan konflik tersebut untuk memperkuat kendali atas rakyat. Namun, adu domba ini mencapai puncaknya pada masa Reformasi Protestan. Ketika Martin Luther menantang otoritas gereja Katolik, ia tidak hanya memicu perpecahan teologis, tetapi juga membuka pintu bagi intrik politik besar-besaran. Para penguasa Protestan dan Katolik saling memanfaatkan para pastor untuk menciptakan narasi yang menguntungkan mereka. Pastor yang mendukung salah satu pihak difitnah sebagai pengkhianat atau sesat. Banyak yang dipenjara, dieksekusi, atau dipaksa melarikan diri. Dalam beberapa kasus, tuduhan palsu seperti skandal seksual atau korupsi digunakan untuk menghancurkan reputasi lawan. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana konflik ini terus berlanjut di era modern. Di banyak negara, pemerintah dan kelompok-kelompok tertentu menggunakan gereja untuk mengontrol opini publik. Para pastor yang berbicara menentang ketidakadilan atau mendukung perubahan sosial seringkali menjadi target kampanye hitam. Mereka difitnah sebagai pengkhianat iman atau pendukung agenda liberal. Sementara pastor-pastor yang mendukung narasi penguasa diberi panggung lebih besar. Gereja yang seharusnya menjadi tempat persatuan, malah terpecah belah oleh politik identitas dan agenda tersembunyi. Tidak hanya itu, denominasi-denominasi besar seperti Katolik, Protestan, dan Ortodoks juga saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh global. Dalam persaingan ini, adu domba menjadi senjata utama. Dalam beberapa kasus, gereja menggunakan isu moral seperti hak LGBTQ+, aborsi, atau peran perempuan untuk menyerang satu sama lain, menciptakan jurang perpecahan yang semakin dalam. Pastor-pastor yang mencoba membangun dialog seringkali diserang oleh rekan-rekannya sendiri. Difitnah sebagai pengkhianat iman yang melenceng dari doktrin gereja. Yang paling kontroversial adalah bagaimana kekuatan eksternal seperti pemerintah, korporasi, bahkan badan intelijen, menggunakan gereja sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Dalam Perang Dingin, misalnya, gereja sering digunakan sebagai medan perang ideologis antara blok kapitalis dan komunis. Pastor-pastor yang dianggap mendukung salah satu pihak seringkali menjadi target operasi psikologis. Tuduhan palsu, skandal buatan, dan tekanan politik digunakan untuk menghancurkan mereka dari dalam. Bahkan di era modern, ada tuduhan bahwa beberapa gereja telah disusupi oleh agen-agen asing untuk memecah belah komunitas dan menciptakan instabilitas. Namun, yang paling tragis dari semua ini adalah dampaknya pada jemaat. Ketika para pastor saling menyerang dan gereja terpecah, yang kehilangan adalah umat. Mereka kehilangan kepercayaan pada institusi yang seharusnya menjadi pelindung iman mereka. Banyak jemaat yang akhirnya meninggalkan gereja, merasa dikhianati oleh pemimpin mereka.
Sementara itu, pihak-pihak yang mengadu domba menikmati hasilnya. Gereja yang lemah, komunitas yang terpecah, dan umat yang bingung. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Apakah adu domba ini adalah hasil dari kelemahan manusia semata? Ataukah ini adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar untuk melemahkan gereja? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas sisi gelap adu domba para pastor, mengungkap siapa yang sebenarnya berada di balik layar, dan bagaimana konflik ini terus berlangsung hingga hari ini. Dari sejarah kelam hingga skandal modern, kita akan mengeksplorasi bagaimana iman bisa menjadi alat untuk ambisi, dan apakah ada harapan bagi gereja untuk kembali pada tujuan aslinya, membawa damai bagi dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita sejarah pastor di gereja dan aspek historis, politik, dan konspirasi modern lainnya.